Jadi istilahnya kita harus ada jodohnya baru bisa tatung. Dewa-dewa yang lain. Harus. Iya kan? Sama, Mas Abang juga gitu kok. Tembus. Ini pakaian orang dulu ya bilang pau. Pau itu artinya buat orang tua yang pakai gitu. Orang tua yang mempunyai umur yang di atas 90 tahun gitu. Tingkatannya itu beda. Jadi kalau mau pakai yang mantrai punya itu harus menjalanin suci gitu. Jadi itu mantranya pun mantra Buddha, bukan dari kita punya gitu. Kalau ini baju artinya baju orang tua zaman dulu. Jadi dewanya dewa orang tua gitu. Ini bahannya dari bahan kayak sejenis satin gitu. Baju ini pertama kali kita buat gitu, paling pertama gitu. Proses buat bajunya itu saya sembahyang dulu, soalnya ini pelantara dari Tuhan gitu kan, bukan kita sendiri. Jadi saya sembahyang, puasa dulu. Kalau mau pakai yang mantrai punya itu harus menjalanin suci gitu. Jadi itu mantranya pun mantra Buddha, bukan dari kita punya gitu. Kalau ini baju artinya baju orang tua zaman dulu. Jadi dewanya dewa orang tua gitu. Dia kalau itu bapak punya dewa, boleh dibilang kayak kalau kita orang Tionghoa bilang itu Taiti. Taiti itu artinya kaisar gitu. Dulunya sih abang yang buat. Abang sih udah almarhum. Jadi kita ikut dia, lihat dia itu gimana buat. Dia mengikuti, terus adek juga ikut gitu. Sebenarnya buatnya itu baju anak-anak itu agak sulit. Kalau pakai tatung ini kembali dewanya. Dewanya apa? Kalau dewanya panglima perang, ya pakailah baju panglima.
Nah, kalau yang itu dewanya Sarjana, yang pakai kipas, yang sama pedang, yang tidak ada yang Guanggung itu, nah itu modelnya. Dewanya begini ya pakai yang begini. Kalau Guanggung ya begini, Sun Gokong ya pakai tongkat. Kembali ke dewanya. Karena waktu itu panitia ngadakan lomba. Ayo tampilkan pakaian yang cantik, dapat nilai. Ya semua berbuat. Merapikan supaya daya tarik untuk turisnya itu menarik daripada tidak pakai baju. Ada sebagian yang dari pedalaman itu biasa kan tidak pakai baju. Nah, kalau Dewa Panglang itu dari dulu juga sudah. Makanya Ajung kan belajar yang dulu pernah ada, dicontohin pakaiannya. Singkawang kalau bahasa Tionghoanya San Keujong. San itu artinya gunung-gunung. Bermuara, Keu itu bermuara, Jong itu lautan. Makanya Hong Sui Singkawang dikelilingi gunung-gunung. Bermuara ke laut, Cina Selatan. Ini namanya San Keujong, bagi orang Tionghoa Hong Sui yang sangat bagus. Dan Singkawang sebagai daerah transit. Dari arah Bengkayang lewat Singkawang, dari Sambal lewat Singkawang. Kalau menurut catatan sejarah dari Belanda yang disampaikan oleh Pastor, dulu zaman 200-an tahun yang lalu, kampung Singkawang, waktu itu masih kampung. Ya kan orang Tionghoa biasa kalau buka perkampungan, mesti mohon restu dulu sama penunggu. Adanya vihara ini itulah tanda bukti waktu itu kami minta penunggunya menyetujui kami buka pemukiman San Keujong. Makanya didirikanlah kami sebut Pekong. Sampai sebagai tempat kita mengucapkan syukur gitu. Nah, waktu itu sejarah yang dari Belanda mencatat ada 250-an orang di kota Singkawang. Etnis lain belum ada. Hanya berapa derek rumah atap. Itu sejarah dari Belanda yang mencatat. Yang pernah disodorkan ke kami. Nah, berikutnya Sambas baru kirimkan
PNS zaman Belanda. Muncullah ibu kota Kabupaten Samba di Singkawang. Dengan bupatinya Pak Nurdin yang pertama. Nah, dirikanlah masjid. Di sini semua, di lingkungan sini semua Islam. Ya kan? Mengapa antara Muslim dengan orang umatnya Tridharma Tionghoa bisa akur? Karena kita saling memahami. Waktu ajan ya kita terima, oh umat Islam itu sembahyang, sholat. Kalau ada kegiatan di Pekong ini dung 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 teng teng teng, oh itu orang Tionghoa sembahyang, itu urusan agama, udah selesai gitu. Kalau kita mau jujur, kapan orang Tionghoa ke Kalimantan Barat? Itu ditelusuri sudah 250-an tahun yang lalu. Waktu munculnya tempat kongsi, pertambangan emas di Mentrado. Nah, oleh Sultan Samba waktu itu, khusus mengundang orang-orang Kek, orang Hakka dari Guangdong untuk dipekerjakan di tambang emas Mentrado. Nah, waktu itu kebanyakan mereka ini umumnya ini bujang-bujang semua. Jadi kuli-kuli tambang. Nah, mereka datang itu masih bujang, belum kawin. Di sini kawin mawin. Nah, sekarang kalau mereka yang ada di Singkawang waktu 60-an diungsikan ke Singkawang, kita tanya, Anda sudah berapa turunan? Kami sudah 15 turunan. Ada yang 11 turunan minimal. Nenekmu pakai pakaian apa? Pakai sarung, makan sirih, pakai baju, ada yang pakai kancing emas itu. Macamnya orang Jawa itu. Lalu mereka ini siapa? Pribumi sama dengan kita. Tatung. Tatung itu adalah suatu budaya. Budaya yang berbau religius. Yang mana melekat adanya budaya Hindu-Buddha. Nah, waktu orang Tionghoa datang ke sini, membuka pemukiman, kampung-kampung, pemukiman baru. Nah, mereka mesti dapat restu dari penunggu bumi yang diyakini. Sebagai mohon izin, mau buka pemukiman. Ya kan? Di situ juga Pekong itu juga sebagai tempat mereka menyampaikan merasa syukur, ya kan, merasa berterima kasih, kampungnya bisa dilindungi aman tentram. Nah, ada suatu saat waktu itu timbul wabah penyakit. Zaman waktu itu kan tidak ada kedokteran, adalah tabib-tabib di tatung-tatung muncul, mengadakan upacara bersama untuk tolak bara. Tolak bara di daerah lain juga ada. Di Jawa ada. Nah, tolak bara untuk mengusir roh jahat yang mengganggu. Nah, dirasakan manfaatnya. Dilestarikanlah pada acara Cap Gome. Jadi turun-temurun. Pernah 2013, panitia mengundang Duta Besar Cina di Jakarta untuk ikut serta menyaksikan pawai Cap Gome. Beliau ini bingung. Loh, Tiongkok kami tidak ada acara yang begini. Kok di sini ada? Karena di sini sudah baur akulturasi. Ada yang penampilan budaya Dayak, ada yang penampilan panglima perang Tiongkok. Di Tiongkok sendiri, Cap Gome-nya tidak bentuk macam di Singkawang yang ada baur religius. Di sana itu hanya pesta lampion, tarian naga, barongsai. Ya kan, tidak ada yang religius. Sepanjang sejarah yang nggak ada. Yang ada di sini, ya kan, pengakuan beliau bahwa di Tiongkok nggak ada, kok ada di Singkawang. Mirip-mirip Thailand. Ya kan? Karena ya kita sini diyakini ada penunggu. Kalau dari agama lain bilang ada jin. Jin banyak yang baik, banyak yang jahat. Ini jin yang baik itu membantu masyarakat untuk pengobatan, tolak barang, ngusir roh jahat. Muncullah karena dilestarikan turun-temurun baik dari Jepang, zaman Belanda, sampai Orde Lama, Orde Baru. Tidak semua orang. Saya mau tatung pun tidak bisa. Kalau tidak ada jodoh. Tatung itu, dewa itu masuk tidak sembarang masuk. Kalau tidak ada jodoh, tidak bisa, dia nggak mau. Bagaimanapun kita minta, kita sembah, tidak akan masuk.
Saya jadi tatung sejak umur 4 tahun. Jadi 4 tahun kita menjalankan ibadah dengan menjalankan sembahyang. Jadi 3 tahun kita belum bisa mengikuti cap gome. Jadi umur yang ikut kita cap gome itu umur 7 tahun. Saya pertama kali tatung itu gimana ya? Kita lagi usia anak-anak kan, kecil nggak tahu kan. Jadi menangis. Jadi turun ke bawah, pas di bawah itu lagi acara ulang tahun Pekong. Nah, begitulah kita mengikuti acara tatung gitu. Nggak tahu kita sama sekali gitu. Tahu tatung dari bapak. Jadi kita kayak nggak sadar diri gitu. Langsung mengikuti tatung, naik parang. Kalau saya dari umur 7 tahun dijadikan tatung. Dari umur 7 tahun. Hari ini sudah 66. Orang tua tidak tatung, dari nenek moyang tidak tatung. Karena bapak kasih tahu kalau saya tatung. Kita tambah. Hari apa? Hari apa? Hari apa? Kalau memang sudah jodohnya atau takdir, itu tidak bisa ngerak. Mau lari kemanapun tetap jadi. Jadi istilahnya kita harus ada jodohnya, baru bisa tatung. Dapat tatung itu yang pertamanya itu macam orang sakit. Tidak makan, tidak tidur. Jadi sama aja dengan kena penyakit gitu. Nah, sampai waktu dengan tiba-tiba baru kemasukan, nanti dia kasih tahu dengan siapa yang pembantunya yang berada, bahwa dia dewa apa yang ikut. Suku apapun kalau memang jodohnya itu tidak memandang suku.
tidak memandang dengan agama. Karena dia itu kalau tatung itu sebagai penyayang, membantu masyarakat. Apa yang keperluan dibantu. Gerakannya memang gitu. Untuk sosial, membantu orang. Ada yang sakit, misalnya usaha tidak laris, dibantu. Nah, rumah tangga tidak akur, nah, diakurkan. Itu memang jasanya dia, bidangnya.
janganlah main jagoan, main sombong, bahwa kita aku sendiri itu kebal, tinggi ilmu. Jangan. Semuanya perantaran, masih pegangan di atas. Yang penting kita itu jadi orang itu harus sabar, harus kita sosial, amal dengan orang, selalu membantu. Bermacam-macam agama pun satu jalan. Ajaran tidak mengajarkan kita jahat, tapi orangnya yang bikin kita kacau.